Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Setelah kita menikmati masa liburan yang cukup panjang, biarlah kita tetap semangat di dalam pembacaan kitab suci dan terus setia mengikuti perenungan refleksi Gema setiap harinya. Hari ini perenungan refleksi Gema melanjutkan pembacaan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-31 dengan sebuah tema, Allah memanggil, Allah memperlengkapi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kebajikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Atas segala kebenaran firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami mohon, bukalah mata rohani kami saat kami membaca akan firman-Mu. Saat hati kami terbuka untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin perenungan kami bersama hari ini, agar hidup kami boleh bermakna di tengah-tengah dunia yang fana. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Keluaran pasal ke-31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bisalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Dan juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Bisalel dan Aholiab ditunjuk. Saudara, bacaan Alkitab ini menceritakan tentang kisah panggilan Tuhan kepada Bisalel dan Aholiab untuk mendirikan akan kemah suci. Dalam pasal-pasal sebelumnya, yaitu dimulai dari pasal 25. Tuhan Allah memberikan perintah dan petunjuk untuk mendirikan kemah suci dan perlengkapannya. Dan di dalam pasal 31 ini, Allah memanggil dua orang, yaitu Bisalel dan Aholiab untuk mengerjakannya. Menariknya, bagian ini juga mencatat bagaimana Tuhan Allah memperlengkapi kedua orang yang telah dipilihnya ini dengan karunia-karunia yang mereka perlukan untuk melakukan tugas yang suci ini. Surah di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5, Allah mengaruniai mereka dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, untuk mendesain, membentuk, untuk memahat ukir-ukiran, baik dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Saudara, dalam membangun kemah suci, tentu saja ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk menggergaji, membangun, mengerjakan logam, memahat batu, dan mengukir. Oleh sebab itu Tuhan menunjukkan bahwa pekerjaan ini memerlukan keterampilan dan keahlian. Dan hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Musa. Walaupun kita tahu bahwa Musa begitu banyak mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan-pelatihan terbaik di Mesir, di negara adidaya pada zaman itu. Namun Musa hanyalah seorang manusia biasa yang punya banyak kelemahan, saudara. Ada banyak yang tidak bisa ia kerjakan dengan kekuatannya sendiri. Dan hal ini membuktikan kepada setiap kita bahwa sepandai-pandainya manusia, sehebat-hebatnya dia, sekuat-kuatnya dia, dan sekaya-kayanya manusia, manusia tetap membutuhkan pertolongan orang lain di dalam hidupnya. Surah pembuatan kemah suci harus dikerjakan oleh seniman terbaik dan memakai bahan terbaik. Misalnya,
adalah seorang arsitek, ahli gambar, ahli pahat, lahir dari keturunan Hur dari suku Yehuda. Sedangkan Aholiab dari suku Dan, seorang tukang ahli pembuat tenunan. Nah, saudara-saudara, Bezalel dan Aholiab memiliki bakat alami dalam hal seni dan kerajinan. Oleh karena anugerah dan berkat Tuhan, maka membuat bakat mereka terus berkembang. Dengan karunia khusus dari Tuhan, mereka mendapatkan hak dan tugas istimewa untuk membangun kemah suci. Di dalam ayat 6 dituliskan juga bahwa untuk melakukan tugas itu mereka dipenuhi dengan Roh Allah, yaitu roh yang sama dengan roh yang menciptakan dunia. Roh Allah itu memperlengkapi mereka dengan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk membangun kemah suci. Selain itu juga di dalam ayat 6b dituliskan, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, mereka mengerjakan segala perabotan, mezbah bakaran dan ukupan, sampai juga pembuatan pakaian imam dan minyak urapan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kisah Bezalel dan Aholiab ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah memperlengkapi kita untuk melakukan apapun yang Dia panggil untuk kita lakukan. Saudara-saudara, di mata Tuhan kita semua adalah pelayan Allah dengan panggilan yang berlainan. Ada yang dipanggil menjadi rohaniwan full time. Ada yang dipanggil menjadi pengusaha, menjadi seorang sarjana hukum, menjadi seorang dokter, guru, seniman, dan lain sebagainya. Kita semua dipanggil untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan Allah. Jika saudara dipanggil menjadi guru, jadilah guru yang berkarya bagi kemuliaannya. Jika saudara dipanggil menjadi seorang seniman, pakailah bakat-bakatmu dalam hal seni. Entah itu menggambar, melukis, memahat, menenun, dan sebagainya. Sebagai hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Saudara, jangan pernah menyembunyikan karunia yang sudah Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kerjakanlah segala sesuatu apapun yang Tuhan inginkan dengan segenap hati untuk kemuliaan bagi nama Dia. Saudara-saudara, biarlah melalui perenungan refleksi Gema pada hari ini mengajak setiap kita untuk selalu bersyukur atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita percaya bahwa Allah bukan hanya memanggil kita, tetapi Dia juga akan memperlengkapi kita untuk bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan Dia, menggenapkan rencananya di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh memakai setiap kemampuan yang ada pada diri kami untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, biarlah melalui perenungan refleksi Gema yang singkat hari ini mendorong setiap kami untuk senantiasa giat kerja bagi Yesus, memakai hidup kami yang singkat dan sementara dalam dunia ini untuk menggenapkan rencana agung-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari demi hari dengan semangat giat kerja bagi Yesus, menggenapkan rencananya di dalam dunia ini. Tuhan memberkati.